Semoga belum bosan nih Pak, karena cukup banyak yang memang kita padatkan. Ini tadinya dari 80 slide menjadi 40 slide, dan ini saya kira nanti kita bisa diskusikan kalau ada poin-poin yang mungkin tadi terlewat ya Bapak dan Ibu di sesi diskusi. Berikutnya ini yang menarik terkait dengan manfaat lain. Next. Untuk manfaat lain ada beberapa pengaturan karena ini sudah ada di rejim Undang-Undang P2SK, dan saya kira seperti halnya ada penguatan di sini, ada di samping pengembangannya tetap dihidupkan, bahwa untuk manfaat lain ini kita satukan ada namanya program manfaat lain. Tadi sudah saya sampaikan ya, memang di sini ada manfaat pensiun lainnya dan ada manfaat lain. Namun dari sisi struktur pengaturannya sebenarnya substansinya masih sebagian masih sama. Di antaranya adalah manfaat lain itu tentunya harus dipisahkan untuk dari sisi aset dan kewajibannya. Kemudian juga yang utama adalah didahului dengan harus ada diatur dulu di dalam PDP. Kemudian pemisahan pencatatan tentunya harus dilakukan untuk yang manfaat pensiun dan manfaat lain. Kemudian di sini ada konteks di mana yang sebelumnya ada beberapa program yang memang sudah existing berjalan, atau di dalam konteksnya adalah manfaat pensiun lainnya dan manfaat lain, karena yang bagian dari manfaat lain tentunya tadi Pak ya, Bu ya. Ada beberapa kondisi seperti dana untuk kompensasi pasca kerja itu kan dikaitkan dengan masa kerja dan usia. Itu berarti masuk program manfaat pensiun. Tapi kalau ada dana yang memang di luar itu, misalkan untuk dana pendidikan, itu berarti masuk di dalam manfaat lain. Artinya itu contoh saja, karena itu tidak dikaitkan dengan tadi dari definisi usia pensiun. Itu kan dihubungkan dengan usia, masa kerja, dan dikaitkan dengan masa iur. Sehingga di sini ada satu kondisi yang huruf yang diwarnai merah ya. Ini kan memang ada amanah dari Undang-Undang P2SK di mana porsi ini yang perlu diperhatikan bagi teman-teman kawan-kawan DPLK yang memang sudah menyelenggarakan dana kompensasi pasca kerja atau yang memang mengkompensasi program untuk pesangon. Itu tentunya porsinya. Kalau ada porsi tertentu yang memang itu dinilai sebagai manfaat lain, itu porsinya tidak boleh lebih besar daripada manfaat pensiun. Ini yang memang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Terutama ini juga bisa terjadi untuk DPPK yang menyelenggarakan manfaat lain, di mana porsi itu harus diperhatikan karena ini amanah dari Undang-Undang P2SK. Kemudian tidak terdapat penyelenggaraan program yang hanya memberikan manfaat lain. Jadi kalau standalone hanya berdiri sendiri Bapak dan Ibu, ini juga tidak dibolehkan juga. Misalkan seperti konteks DPLK, dia lebih banyak hanya menyelenggarakan manfaat lain untuk, mereka kan lebih ke para pemberi kerja ya. Untuk pemberi kerjanya hanya untuk manfaat lain saja, tetapi tidak ada manfaat lain pensiunnya. Sehingga kita harus perhatikan. Karena tadi ada beberapa DPLK yang memang mereka memasarkan kepada pemberi kerja yang memang sudah mengelola program jaminan pensiun. Jaminan pensiun akan diperhitungkan Bapak dan Ibu. Artinya porsi gelondongan untuk program pensiun yang ini untuk DPLK ya, yang sudah ada di jaminan pensiun tetap diperhitungkan sebagai porsi untuk manfaat lain. Kuatirnya untuk manfaat lain ternyata besarnya lebih besar porsinya daripada iuran untuk manfaat pensiun. Ini banyak diperhatikan bagi para pengelola DPLK yang memang menyelenggarakan manfaat lain, karena ini menjadi kekhawatiran apabila dinilainya menjadi membatasi porsi bagi pemberi kerja yang diikutkan pesertanya untuk manfaat lain, untuk iurannya tadi menjadi seolah-olah menjadi lebih kecil, tetapi bisa diperhitungkan tadi. Artinya, dan ini bukan hanya terkait dengan karena program pensiun ini untuk BPJS itu bukan hanya jaminan pensiun, tapi termasuk juga JHT. Jadi dana JHT yang memang sudah ada tetap bisa diperhitungkan. Dan ini sudah ada di dalam konteks di penjelasan. Berikutnya, Bapak dan Ibu, selanjutnya masuk kepada konteks pendanaan. Next, langsung, karena waktunya terbatas. Ini Bapak dan Ibu, ini juga ini kalau yang atas mungkin saya tidak perlu mengulangi lagi ya, karena mengenai kualitas pendanaan tingkat 1, 2, dan 3 itu masih sama. Namun yang berubah yang mana Bapak dan Ibu adalah dalam konteks untuk penetapan KUP.
Jadi KUP yang 1, 2, 3 ini masih sama. Untuk yang dikeluarkan itu dari KUP itu adalah kekayaan sengketa maupun iuran yang sudah melewati waktu tadi ya. Kemudian piutang layanan. Kemudian yang keempat adalah investasi yang tidak sesuai dengan pengelolaan investasi dana pensiun. Ini yang menjadi hal tambahan yang perlu dikeluarkan. Jadi yang kritikal itu ya Bapak dan Ibu. Next, berikutnya. Untuk dana pensiun untuk kondisi khusus memang kita mengatur tersendiri Bapak dan Ibu. Ini untuk dalam konteks pengakhiran mitra pendiri. Jadi ini ada beberapa isu yang memang perlu diperhatikan adalah terkait ada kondisi-kondisi mitra pendiri yang karena tidak mampu untuk meneruskan, akhirnya ada kondisi yang memang harus diperhatikan bahwa untuk pengakhiran mitra pendiri intinya memang ada kondisi di mana mitra ini ya tetap diminta untuk bertanggung jawab terhadap pendanaan yang ada di porsi pendanaan yang untuk mitra. Namun di sini dibuka bahwa ini besaran dana yang untuk peserta untuk benefitnya itu bisa dilakukan kesepakatan antara pemberi kerja dengan peserta. Nah tentunya kesepakatan ini kan menjadi solusi bagi mitra. Dan ini kesepakatan ini bisa dilakukan, ada beberapa yang harus disertakan adalah ya paling sedikit membuat kesepakatan itu adalah dari si hak peserta dan penggunaan dari surplus atau jika adanya defisit tadi. Penggunaan surplus jika ada. Jadi dan ini pun sebenarnya di dalam konteks pengakhiran juga sebenarnya sangat minim dijumpai karena yang ada biasanya kondisinya adalah defisit ya. Kemudian selanjutnya adalah dana atas hak dari peserta yang berakhir tadi, kepesertaannya pada DPPK harus dialihkan dalam bentuk dana tunai. Jadi maksudnya tadi jangan sampai nanti bentuknya masih entah dalam bentuk aset, tanah bangunan, sehingga itu harus dinilai berapa yang tunainya dan itu nanti akan dikonversi menjadi dana yang memang bisa dialihkan untuk itu bentuknya adalah dana tunai, maksudnya memang dinilai secara rupiah. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga adalah untuk mitra pendiri wajib melunasi kekurangan dana atas hak dari peserta mitra pendiri dengan cara tadi ya bisa melakukan pembayaran kepada DPPK sebelum dilakukan pengakhiran. Itu bisa tetap dilakukan. Kemudian berikutnya adalah melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang menerima kepesertaan tadi. Artinya kalau beralih tentunya bisa dilanjutkan untuk dana pensiun yang menerima dari sisi kalau di akhir pengakhiran mitra dilakukan untuk yang menerima bisa juga ke DPLK-nya itu bisa diteruskan. Kemudian yang keempat adalah pembayaran manfaat pensiun untuk mitra pendiri yang dilanjutkan pada dana pensiun itu bisa juga dilakukan dengan menerima pengalihan dan atau diberikan atau dibelikan dalam bentuk anuitas. Ini menjadi satu kondisi yang berlaku juga mutatis mutandis ya untuk pengakhiran kelompok peserta. Artinya ada juga yang untuk DPLK kan ada kelompok peserta yang memang dilakukan ada pengakhiran sehingga perlu ini juga bisa dilakukan hal yang sama.